Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk boleh mengerti akan isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Sabtu 8 April 2023 yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 begini firman Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan todido anggu debata. Asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bagasan todidohot hasitongan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang merasakan bahwa kesungguhan di dalam beribadah itu sangat ditentukan oleh tempat, daerah di mana dia melakukan ibadah itu. Orang juga akan merasakan bahwa kehadiran Allah itu juga ditentukan oleh cara-cara bagaimana dia melakukan ibadahnya tersebut. Dan ada hal-hal lahiriah lainnya yang juga menjadi penentu apakah Allah akan hadir di dalam sebuah ibadah. Saudara-saudara sekalian, ketika ada orang yang berpikir seperti itu, memahami bahwa Allah hanya hadir di tempat tertentu dengan cara tertentu, itu berarti bahwa Allah itu sangat terbatas, dibatasi oleh tempat, keadaan, dan cara-cara manusia untuk menyembah Allah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini begitu jelas untuk menjawab semua pemikiran-pemikiran kita yang salah ya. Bahwa ternyata Tuhan Yesus mengatakan ya dalam percakapannya dengan seorang wanita Samaria, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ketika kita diingatkan bahwa Allah itu adalah
adalah roh, itu berarti Allah itu tidak terikat dengan ruang, tempat, bahkan waktu. Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir, yang hadir di segala waktu, yang hadir di semua tempat, ruang, tidak terikat. Allah hadir di mana saja, di mana Dia mau hadir. Allah hadir di dalam kehidupan siapa saja, di mana Allah mau hadir. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ketika kita diingatkan bahwa Allah adalah roh, maka kita mau belajar untuk tidak pernah membatas-batasi, mengurung kehadiran Allah dengan pemahaman kita tadi. Ada orang yang berpikir bahwa Allah hanya hadir di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah peribadahan yang dilakukannya dengan cara-cara yang dia yakini hanya itulah yang dapat menghadirkan Allah di dalam peribadahan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan juga mengatakan bahwa barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, maka Allah menginginkan setiap orang yang menyembah Dia, menyembahnya di dalam roh, bukan di dalam kedagingan, bukan di dalam keinginan-keinginan selera kedagingan kita semata. Tetapi baiklah, setiap yang menyembah Dia penuh dalam ketaatan, di dalam tuntunan roh. Saudara-saudara, begitu seringnya kita tanpa kita sadari, kita memang mengatakan dan merasa bahwa kita sedang menyembah Allah. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan bukanlah menyembah Allah, tetapi kita sedang mencari kepuasan bagi diri kita sendiri. Kita sedang mencoba untuk mencari kepuasan diri kita dengan cara-cara kita di dalam peribadahan, penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang dipermuliakan, sehingga tujuan kita bukan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi memuaskan dan menyenangkan diri kita sendiri. Seringkali yang kita cari, yang kita lakukan bukanlah cara-cara yang Tuhan kehendaki, tetapi cara-cara yang menurut hati kita, menurut selera kita adalah paling tepat, paling sesuai. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita diingatkan setiap yang mau menyembah kepada Allah, baiklah dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan keinginan kedagingan kita, bukan kemauan hati kita semata, dan bukan dengan cara-cara yang menurut perasaan, selera kita, tetapi menurut kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ampuni karena begitu seringnya kami menyembah Engkau di dalam keinginan kedagingan kami. Dan kami hanya mau menuruti semua selera dan kemauan diri kami sendiri sehingga kami tidak mencari kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menolong setiap kami untuk belajar tunduk taat di hadapan-Mu, sehingga kami sungguh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, ketaatan untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.